Ingatlah wahai orang-orang yang beragama Islam yang ada iman. Ingatlah, Anda tidak boleh berbuat zalim baik kepada seorang muslim maupun non-muslim. Anda kelak di hari akhir akan diadili gantian. Gara-gara buku ini, mereka ketakutan, kebingungan. Jadi ada sebuah off the record, ya, yang saya dapatkan informasinya begitu santer terdengar bahwa kami membuat buku ini, ya. Ternyata, ya, mereka itu, sindikat itu, komplotan itu sedang menyiapkan ijazah aspal, sedang menyiapkan ijazah aspal. Kenapa orang itu belum ditangkap? Emang iya, kenapa ya kok belum ditangkap ya? Ini ada apa ini dengan pemerintah ini? Saya juga heran kenapa ini Roy Suryo CS belum ditangkap. Ini harusnya orang ini udah ditangkap nih, di penjara 10 tahun atau dikirim ke planet Pluto biar nggak bisa balik lagi ke Indonesia. Tapi yang pasti ya, kasus ijazah ini tetap jalan. Tetap jalan gitu ya. Jalan ya. Dan ya jalan. Kemarin semua terlapor sudah diperiksa. Nah, setelah ini nanti baru ya, biasanya mereka langsung menetapkan tersangka-tersangkanya, karena dari awal naik ke penyidikan kan karena udah pasti ada tindak pidana di sini gitu ya, dan itu sangat jelas sebenarnya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat, ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, ya, yakni tentang kabar terbaru mengenai fitnahan ijazah palsu Jokowi, ya. Lama tidak terdengar kabarnya, ya kan, karena ada isu-isu lain yang lebih menarik perhatian masyarakat, ya. Konon katanya dalam waktu dekat ini atau bahkan mungkin dalam minggu ini, ya kan, si maling panci, tahu ya si maling panci, ya, akan berstatus tersangka. Mudah-mudahan informasi ini benar, ya, karena sudah lama hal itu ditunggu-tunggu oleh masyarakat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Karena kalau tidak segera ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, ya kan, si maling panci dan kawan-kawan ini akan terus melakukan fitnahan-fitnahan baru, ya kan, terbaru dianggap menghina dan merendahkan profesi ojol. Nah, karena ketakutan teman-teman, ya, si dokter mangkrak, ya kan, akhirnya pura-pura gila, ya kan, semakin kesini semakin ingin terlihat dirinya halu dan mengalami gangguan jiwa. Ya, mungkin tujuannya agar tidak dipenjara. Paham kan maksudnya? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Tapi yang pasti ya, kasus ijazah ini tetap jalan. Tetap jalan gitu ya. Jalan ya. Dan ya jalan. Kemarin semua terlapor sudah diperiksa. Nah, mungkin minggu ini ahli-ahli itu dimintain keterangan sebagai BAP. Kalau dulu kan sebagai legal opinion gitu ya. Kalau sekarang apa namanya, sudah pro justisia, jadi dia modelnya mungkin sudah BAP ahli gitu ya. Nah, setelah ini nanti baru ya, biasanya mereka langsung menetapkan tersangka-tersangkanya, karena dari awal naik ke penyidikan kan karena udah pasti ada tindak pidana di sini gitu ya, dan itu sangat jelas sebenarnya gitu ya. Dan memang ya sebenarnya kemarin kalau nggak ada rusuh harusnya kasus ini yang naik gitu ya, menjadi menetapkan tersangkanya, tetapi karena ada kegiatan lain gitu ya, prioritas lain yang dilakukan oleh teman-teman Polda Metro Jaya, akhirnya mungkin agak mundur gitu ya, agak delay lah gitu ya. Jadi tidak apa namanya, tetap jalan ya. Saya barusan konfirmasi juga ke teman-teman penyidik, ya itu tetap jalan. Saya datang ke Polda Metro itu untuk membawa surat ini, surat permohonan penetapan tersangka terhadap Roy Suryo CS. Kenapa begitu? Karena kita harus lebih konsentrasi ke situ. Terus yang kedua adalah persoalan demonstrasi dan lain sebagainya, itu biarkan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, karena itu adalah tindakan-tindakan yang juga melanggar hukum, ya.
kan sudah banyak juga tersangka itu ya. Terus yang paling penting adalah ini sudah terlalu lama nih. Saya lagi menagih Polda Metro SP2HP saya, dan saya menemui penyidik saya untuk bertanya apakah sampai di mana penyidikan yang dilakukan hingga terakhir sebelum demonstrasi dilakukan. Nah, ini harus segera dilanjutkan terus biar mendapatkan kepastian hukum, ya kan? Apalagi pihak-pihak sana tuh udah ngurusin demo tuh, seneng kalau ada demo itu terhambat pemeriksaannya. Tetapi tunggu dulu, bahwa Polda Metro Jaya khususnya Kamnek ya, itu harus on the track ya, karena itu peristiwanya dipegang oleh pihak cyber ya, untuk persoalan demonstrasi itu yang dibawa ke ranah hukum ya. Jadi anarki 2025 itu jangan memecah konsentrasi kita untuk perbuatan hukum pidana yang dilakukan, perbuatan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Royusur TF ya. Jadi itu tetap konsentrasi. Saya akan mendesak dan berkonsultasi dengan penyidik saya yang memeriksa kami, baik pelapor, saksi pelapor, untuk segera menaikkan sidik. Segera menaikkan status mereka menjadi tersangka, karena ini semakin lama rakyat atau publik atau pendukung kami, kalaupun dikatakan itu adalah kelompok kami atau pendukung kami, itu bertanya terus nih, ini kapan ya Polda Metro harus tegas juga di sini ya, tegas untuk segera menaikkan ini di ranah tersangka. Nah iya betul, kapan Polda Metro Jaya harus tegas, ya kan? Jangan karena gara-gara habis di demo, ya kan, kemudian melupakan kasusnya tuduhan ijazah palsu, fitnahan ijazah palsu, ya kan? Iyalah. Dalam waktu dekat ini dipastikan Roy CS bakal naik status. Nah, itu adalah teks atau caption yang ada di bagian videonya di bagian atas. Nah, yang bagian bawah ya, mudah-mudahan bisa terbaca semuanya dengan baik, ya kan, tidak terpotong. Joshua beri sinyal bahwa Roy CS segera ditersangkakan. Apa kata masyarakat? Sangat mendukung. Masyarakat memang menunggu-nunggu sejak dulu, sudah sejak lama menunggu-nunggu kapan itu si Maling Panci dan kawan-kawan itu berstatus sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Iya kan? Iya, nunggu apa lagi? Nunggu chaos lagi, ha? Janganlah, jangan menunggu masyarakat bertindak, karena kalau dibiarin terus, waduh bahaya itu orang, ya kan? Tambah lama tambah semuanya orang tambah menyerang siapapun gitu loh. Kemarin ojol dihina, direndahkan. Besok siapa lagi ya? Lanjut. Kenapa orang itu belum ditangkap? Emang iya, kenapa ya kok belum ditangkap ya? Ini ada apa ini dengan pemerintah ini? Saya juga heran kenapa ini Roy Suryo CS belum ditangkap. Ini harusnya orang ini udah ditangkap nih, di penjara 10 tahun atau dikirim ke planet Pluto biar nggak bisa balik lagi ke Indonesia. Aku juga greget sama orang satu ini. Greget. Nah, ya kan? Gregetan semuanya, gregetan ya, gregetan satu sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Merauke gregetan dengan munculnya orang yang satu itu. Nggak ada hujan, nggak ada angin, ya kan, ojol diserang, ya kan, dihina, direndahkan. Katanya nggak mungkin lah ojol itu bisa membeli sepatu dengan harga mahal, ya kan. Kemudian juga jaketnya semuanya kinclong-kinclong. Ya bayangin aja mau ketemu wakil presiden, masa sih yang dipakai jaket yang sudah rongsokan, sudah sudah rusak compang-camping, kan enggak ya. Ya, gimana menurut teman-teman? Sependapat nggak dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan? Kalau saya sih sependapat ya, sekaligus mengandung pertanyaan, kapan itu si Maling Panci itu segera ditetapkan sebagai tersangka? Jangan nunggu lama-lama, jangan nunggu rakyat bertindak. Mantap, mantap. Lanjut. Gara-gara buku ini, mereka ketakutan, kebingungan. Jadi ada sebuah off the record, ya, yang saya dapatkan informasinya begitu santer terdengar bahwa kami membuat buku ini ya. Ternyata, ya, mereka itu, sindikat itu, komplotan itu sedang menyiapkan ijazah aspal, Aduh, ini obatnya emang belum diminum ini. Ngapain Jokowi panik, ya kan, kemudian membuat ijazah palsu lagi. Ini loh, ya kan,
Saya heran ya. Anda ini paradok ya. Dan ini menunjukkan kondisi kejiwaan Anda. Ya, Anda mengatakan ijazah Jokowi itu palsu. Ya kan? Nah, berarti kan Pak Jokowi itu sudah punya ijazah yang palsu itu, ya kan, yang sudah dipalsukan. Kenapa Anda saat ini menggiring opini lagi bahwa Jokowi akan membuat ijazah aspal? Lah, gimana sih? Kalau Pak Jokowi baru mau membuat ijazah aspal sekarang, berarti selama ini Pak Jokowi kan belum punya ijazah palsunya seperti yang kalian tuduhkan. Kok saya nggak ngerti ya pola berpikir mereka ya. Mereka sudah keluar-keluar Pak Jokowi ijazahnya palsu. Tetapi katanya Pak Jokowi baru mau bikin ijazah aspal. Aduh, gila kalian ini ya. Ini efek ya kalau tidak rajin minum obat. Hah? Yuk minum obat dulu lah ya biar cepat sembuh ya. Paradok macam kayak gitu. Aduh, lanjut. Wahai orang-orang yang beragama Islam yang ada iman, ingatlah, Anda tidak boleh berbuat zalim baik kepada seorang muslim maupun non-muslim. Anda kelak di hari akhir akan diadili gantian. Anda telah berbuat zalim. Anda tidak bisa berdalih. Kalian kalau nggak mau silakan banding. Kalau nggak setuju silakan kasih. Tidak bisa begitu. Karena putusan yang diputus di sini ini nanti akan diadili kembali. Dan kami terus terang tertipu selama ini. Kami kira soal ijazah palsu, pengacara Roy Suryo, kasihan rakyat berapa kali Jokowi bohongi. Kalau pertama kasihan kepada Pak Jokowi, kedua kasihan kepada Presiden, sekarang kasihan kepada seluruh rakyat. Energi negara yang begitu besar untuk membangun keyakinan bahwa kita punya presiden dengan ijazah yang asli yang sudah dibuktikan melalui tes laboratorium forensik. Ternyata hari ini coba lihat saja di sosial media bagaimana, apakah mereka percaya? Kecuali beliau berdua ini kalau di ruangan ini yang percaya. Yang di sini tanya saja, percaya. Saya sendiri tidak mungkin saya meyakini suatu barang yang tidak saya lihat sendiri. Dan kalau kita bicara ini sebenarnya challenge-nya itu terkait tentang apa? Reputasi seorang Joko Widodo. Kenapa? Ini berkaitan dengan ilmu hadis. Dalam ilmu hadis, kalau seorang sekali saja berdusta, seluruh hadisnya gugur, nggak dipercaya omongannya. Nah, saudara Joko Widodo itu berapa kali berbohong, makanya nggak cukup dengan narasi, harus dengan bukti. Iya, mungkin pengacara yang satu ini nanti juga akan masuk ya dalam gerbong orang-orang yang bersatu sebagai tersangka. Oh, dia lawyer bang, nggak bisa ditersangkakan. Loh ya. Dalam beracara ya, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan ya, beracara terkait membela kliennya, memang dia tidak bisa diadili, tidak bisa dipidanakan dan juga tidak bisa diperdatakan. Tetapi ketika dia tidak sedang beracara, tetapi mencaci, memaki, menghina, bahkan memfitnah Jokowi, ya itu persoalannya lain gitu kan. Inilah ya kan, lawyer dengan record 100% kalah. Aduh, dengan track record pencetak rekor ya, dengan rekor 100% selalu kalah ya ini orang. Lanjut. Belum ya? Waktu itu belum. Saya masih jauh panggang dari api. Saya masih senyum-senyum aja. Iya Roy, betul itu. Memang waktu itu tuh waktu masih zaman Bambang Tri menggugat ijazah Bapak Jokowi, kamu masih senyum-senyum aja, belum ikut-ikutan. Memang benar tuh, saya percaya itu. Tapi kamu ini kan sudah mulai ikut-ikutan gencar tuh kan semenjak ibaratkan tuh kelompok ex-HTI dan EPI seperti TPUA itu kan, sudah mulai mereka sudah menyampaikan gugatan mereka tentang ijazah Bapak Jokowi ini tujuannya apa? Ingin membatalkan segala keputusan apapun di Republik Indonesia ini selama kepemimpinan 10 tahun Bapak Jokowi, kan begitu? Itu kan yang dikeluarkan oleh TPUA, ex-HTI dan EPI kan, begitu. Nah, tujuannya memang itu kan, masalah ibaratkan tuh, makanya mereka ibaratkan tuh bagaimana caranya mempermasalahkan ijazah Bapak Jokowi ini agar bermasalah. Jokowi bermasalah, jadi segala keputusan kebijakan apapun yang ada di pemerintahan negara Republik Indonesia ini itu menjadi batal secara hukum dan tidak sah. Itu kan tujuannya TPUA, orang-orang kumpulannya ex-HTI dan EPI kan.
Dan kamu itu Roy, saya tahu Roy, kamu itu jadi ikut-ikutan sama mereka itu, jadi ikut-ikutan juga menggugat ijazah Bapak Jokowi dengan harapan juga kamu. Saya tahu Roy, kamu juga punya harapan kalau memang ini benar ijazah Bapak Jokowi palsu, tidak sah, ya kan? Nah, kamu kan punya tujuan, saya tahu. Tujuan kamu juga sama, kurang lebih sama kelompok XHTI dan EPI juga. Berarti segala keputusan apapun yang selama kepemimpinan Bapak Jokowi itu tidak sah secara hukum, kan begitu. Termasuk pemecatan kamu sebagai menteri waktu itu juga tidak sah di era Jokowi, kan begitu. Jadi kamu berharap kalau ijazah Bapak Jokowi ini bermasalah, kamu pemecatan kamu waktu itu sebagai menteri itu tidak sah. Jadi secara tidak langsung kamu ingin, ibaratkan tuh ingin jabatan lagi kan. Ya kan, iya, kamu itu saat ini memang ijazah, tapi nanti begitu ibaratkan tuh begitu kelanjutannya, berarti waktu itu saya sebagai menteri dipecat oleh Jokowi, berarti itu pemecatan tidak sah secara hukum. Nah, berarti kamu menginginkan kan kamu ibaratkan tuh menjabat lagi sebagai menteri, kan begitu Roy. Saya tahu Roy. Terus kelompok ormas HTI dan EPI yang dibubarkan Bapak Jokowi juga batal juga dibubarkan, kan begitu. Kamu juga dipecat juga batal juga kan. Anies juga ibaratkan tuh dipecat sebagai menteri waktu batal juga kan. Itu kan yang kalian inginkan. Jadi tahu aja lah. Roy, saya itu bisa baca Roy. Tahu aja kalau kamu itu sebenarnya mengejar jabatan Roy. Udah. Hahaha, iya. Saya sependapat itu ya. Ya, saya sependapat sebetulnya si maling panci ini mengejar jabatan. Makanya saya juga curiga gitu loh. Yang dimaksud orang besar oleh Pak Jokowi itu siapa? Karena mereka ini beranggapannya, trio RRT ini beranggapan sedang membela Prabowo gitu loh. Nah, ini saya tidak mengerti apakah memang benar orang besar yang dimaksud itu adalah si Wowo, ya kan? Ataukah sebetulnya trio koplak ini sebetulnya disuruh oleh orang lain, cuma orang lain itu menjual namanya si Wowo. Ya. Ini kita menjalankan tugas dari si Wowo secara diam-diam. Nah, bisa jadi ngomongnya macam kayak gitu. Padahal ini sengaja, ya kan, menipu. Bukan si Wowo yang menyuruh, tetapi ya si tadi itu. Si Imam Unyil ibaratnya, ya kan, yang cuma saja menjual-jual nama si Wowo gitu. Ya, jadi mereka berharap kalau ini berhasil mereka semua akan mendapatkan jabatan minimal menteri lah, kan seperti itu. Terbukti si siapa itu? Krisis moneter itu kan berkali-kali mengatakan, katanya dirinya si krisis moneter, si Dokter Mangkrak. Jangan pikir saya tidak bisa menjadi menteri lah, coba bayangin. Berarti kan dia merasa menyerang Pak Jokowi itu karena membela orang besar ya, membela si Wowo gitu loh. Ya tapi sekali lagi ini kan orang-orang kategori orang-orang sengklek ya kan. Bisa jadi sebetulnya mereka cuma ngaku-ngaku saja. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.